Halo teman-teman, jadi di video pertama Fundamental Programming ini kita akan membahas tentang apa sih itu programming dan inti-inti dari programming itu seperti apa untuk mempersiapkan kalian nanti ketika coding tidak bingung ya. Dan juga kita akan membahas tentang program apa sih yang akan kita pakai di course ini dan apa saja yang akan kita pelajari nanti. Oke, kita mulai dari yang pertama, apa sih itu programming? Mungkin beberapa dari kalian sudah tahu ya apa itu programming, karena kan kalau kalian buka course ini pastinya tujuannya untuk belajar programming ya. Tapi di sini saya akan menjelaskan lagi. Jadi kata-kata program sendiri ya, kata program sendiri itu adalah sebuah perintah yang akan dijalankan oleh komputer. Jadi di dalam program kita akan menulis code ya nanti ya. Itu adalah sebuah instruksi di mana nanti komputer kita akan membaca dan akan dijalankan ya oleh komputer kita. Jadi bisa kita bilang program itu sendiri adalah mengandung sebuah perintah ya, mengandung perintah yang akan dijalankan oleh komputer kita. Nah, ketika kita programming, berarti tandanya ada seseorang atau kita sebagai programmer, kita sedang mengetik ya, mengetik sebuah perintah, membuat sebuah program untuk dijalankan oleh komputer kita. Jadi, programming itu adalah ketika seseorang programmer mengetik sebuah program, dan disitulah disebut programming. Nah, nanti di dalam sebuah programming ini, pasti ada yang namanya library. Dan library ini juga akan kita pakai nanti di course ini ya. Dan kata library sendiri itu adalah sebuah koleksi yang dapat dipakai oleh program komputer. Jadi ketika kita programming, kita akan memakai library. Library itu bisa berisi values ya, nilai-nilai yang kita tinggal pakai saja. Dan juga biasanya ya yang paling banyak kita pakai itu adalah kode-kode atau code-code yang sudah dibuat ya sebelumnya. Jadi sudah di built-in. Jadi kita tinggal panggil saja. Jadi kita nggak perlu buat code-nya ulang. Gimana sih cara kita menjalankan sebuah program? Yang pastinya ketika kita sudah selesai mengetik code kita ini sebelum dijalankan itu sebenarnya di-compile dulu ya. Di-compile itu jadi compiler kita akan menerjemahkan bahasa yang kita tulis ini menjadi bahasa yang dimengerti oleh komputer kita. Karena sebenarnya komputer kita itu nggak tahu ya apa itu, misalnya kita mengetik kata pizza. Komputer kita itu nggak tahu apa itu pizza. Jadi harus diterjemahkan dulu menjadi bahasa yang dimengerti oleh komputer kita. Dan bahasa yang dimengerti komputer kita itu sebenarnya hanya 0 atau 1 ya. Benar atau salah. Jadi akan diterjemahkan komputer kita. Nah, untuk selanjutnya tentang 0 atau 1 itu yang biasa kita sebut dengan binary di step-step berikutnya. Program akan dijalankan oleh komputer setelah itu. Setelah komputer kita sudah mengerti, sudah diterjemahkan dan akan dijalankan. Dan di sini ada IPO model ya, input, proses, output. Inti dari sebuah program itu ada di sini. Jadi di mana ketika sebuah program kita menerima input, terus inputnya itu diproses, dan keluarlah output. Di sini saya akan beri contoh. Misalnya kita ambil contoh kalkulator ya. Di kalkulator, kita mengetik angka. Misalnya 1 tambah 2. Nah, di situ bisa kita bilang input. Karena kita memberikan input. Proses adalah ketika kalkulatornya menghitung. Misalnya kita input 1 tambah 2, maka dia akan menghitung 1 tambah 2, outputnya adalah 3. Jadi nanti dia akan keluarkan angka 3 sebagai outputnya. Contoh selanjutnya adalah ketika kita ingin bertransaksi misalnya. Jadi inputnya itu adalah kita ingin membeli barang. Kita pencet tombol buy. Nah, prosesnya ini adalah dicek dulu apakah uang kita cukup atau misalnya apakah stoknya masih ada. Nah, di outputnya ini bisa jadi error karena stoknya tidak ada atau uang kita tidak cukup, atau bisa jadi outputnya ini berhasil dibeli karena kita udah punya cukup uang dan stoknya masih tersedia. Contoh lainnya adalah ketika kita buka list barang. Kita ingin melihat barang-barang yang dijual. Itu adalah input kita. Dan prosesnya itu adalah aplikasi kita ya atau program kita itu mengambil data-data. Mengambil data-data yang kita minta. Terus outputnya adalah list barang yang telah diambil tadi. Nah, di sini beberapa contoh bahasa pemrograman ya. Saya cuma ambil 4 saja. Jadi yang pertama ada C. Bahasa C ini yang nanti akan kita pakai untuk dalam course ini ya. Kenapa sih C?
Karena si ini sangat powerful ya. Jadi mulai dari pointer dan lain-lain itu ada di C. Dan juga dengan C ini kita bisa membuat operating system ya. Itulah kenapa C ini sebenarnya powerful. Dan selanjutnya ada Java ya. Java ini juga cukup banyak peminatnya karena dengan Java kita bisa membuat aplikasi Android, kita bisa membuat UI gitu ya yang bisa diklik-klik sama orang. Nah, untuk Go ini adalah bahasa yang baru keluar ya. Baru keluar yang dibuat oleh Google. Jadi ini salah satu contoh bahasa yang baru saja keluar. Dan yang terakhir adalah Python. Di sini saya sengaja mengambil contoh Python karena Python ini sebenarnya berguna ketika kalian nanti ingin membuat AI yang biasa kita sebut dengan mesin pintar ya. Dan juga bisa untuk data-data yang banyak atau biasa kita sebut dengan big data. Tapi karena kita tidak mau ke arah situ, karena ini baru awal, jadi kita akan memakai C saja. Untuk softwarenya, ini ada Dev C++ ya. Ini software yang akan kita pakai nanti. Itu kalian bisa pakai Dev C++, bisa pakai Visual Studio 2019, gak harus 2019, kalian bisa pakai 2017 juga. Dan kalian bisa pakai CodeBlocks. Tapi di sini kita akan pakai Dev C++ saja. Walaupun namanya Dev C++, tapi kita tetap bisa memprogram dalam bahasa C. Kita tidak memakai Visual Studio karena kalau kalian pakai Visual Studio dan ingin coding C, itu kalian harus download lagi. Jadi di Visual Studio-nya ini menyediakan banyak programnya. Jadi kalian bisa coding bahasa C, bisa C# dan lain-lain. Cuman kita harus install lagi jadinya. Nah, makanya kita pakai Dev C++ saja. Untuk link downloadnya akan ada di deskripsi untuk Dev C++. Bisa kalian download untuk mempersiapkan kalian di step berikutnya. Itu saja untuk video pertama kali ini. Sampai jumpa di step berikutnya.